Puji Tuhan, haleluya. Pada saat ini kita akan memulaikan pendalaman Alkitab kita pada hari ini. Saya undang kita semua, jemaat Tuhan yang di rumah, kita akan lakukan pujian. Ku ingin menikmati pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan yang akan memberikan kita pengertian untuk lebih dekat dengan Dia lewat firman Allah. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Haleluya, menikmati Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Puji Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang mulia di dalam kehidupan kami.
Engkau patut ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini ya Tuhan, ini semua oleh karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan kali ini kami ingin belajar firman-Mu, mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Sebab itu Engkau siapkan kehidupan kami semua. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat Tuhan. Supaya kami dapat mengerti dengan baik setiap firman yang disampaikan sebentar. Bagi hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan hikmat Tuhan. Kami percaya semua yang ada dari Tuhan untuk kami semua pada hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama tentang firman Tuhan, mari kita lakukan pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita bersorak bagi Tuhan, muliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Puji Tuhan, hanya Allah yang patut kita agungkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kembali saat ini kita bertemu dalam pendalaman doktrin GPDI dan kita masih di poin yang pertama tentang pengakuan iman GPDI. Poin yang pertama membahas tentang kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 kitab. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu, di Senin-Senin yang lalu, kita sudah sama-sama belajar bagaimana kita memahami Perjanjian Lama melalui tema-tema sentral yang sudah kita lihat. Yang pertama tentang penyingkapan diri Allah, lalu yang kedua tentang sifat dasar Allah, yang ketiga tentang perjanjian, yang keempat hukum, dan saat ini kita akan sama-sama melihat tentang penciptaan dan pemeliharaan. Kalau kemudian kita memperhatikan di Senin pada episode yang ke-6, kita sudah sama-sama belajar dan membahas tentang perjanjian. Bagaimana perjanjian diberikan sebagai upaya Allah untuk mengembalikan manusia pada kondisi awal. Itu sebabnya dilakukan ratifikasi perjanjian, dan itu sudah kita bahas sebagai tindakan Allah untuk menebus umat pilihannya melalui tentu saja seperti yang kita sudah sama-sama tahu, yaitu pemisahan. Pemisahan di sini adalah seleksi atau syarat yang kemudian diperketat oleh Allah bagi si penerima perjanjian. Dan kalau kemudian kita perhatikan pada episode yang ke-7, di sana kita juga kemudian belajar bersama-sama, kalau sebelumnya perjanjian ini diratifikasi, maka hukum juga mengalami perkembangannya. Tentu dengan harapan Allah sebagai pemberi perjanjian dan pemberi hukum dalam kasih-Nya merindukan umat pilihannya
dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian yang diberikan. Dan tentu saja ini menjadi seleksi yang Allah lakukan agar umat Allah dapat menyelaraskan ataupun menyesuaikan cara mereka berperilaku sebagai milik kepunyaan Allah yang dapat dilihat, yang dapat dicontoh, yang dapat diperhatikan oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya. Dan kerinduan Allah ini Allah kemudian kerjakan melalui ratifikasi perjanjian dan pemberian hukum kepada umat pilihannya. Dalam proses ratifikasi inilah kemudian terungkap bahwa Allah memiliki kerinduan agar umatnya mengalami kemampuan untuk menerima setiap perjanjian yang Allah berikan dan berkat yang Allah akan nyatakan atas mereka. Dan tentu melalui ratifikasi ini kita akan melihat bahwa proses Allah mencipta dan memelihara belum selesai. Dan ini membuktikan bahwa Allah masih terus bekerja di dalam umat pilihannya. Ketika dia menciptakan, lalu ketika dia memelihara umat pilihannya, tentu Allah mengharapkan, Allah menuai generasi-generasi yang sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya Allah melakukan seleksi melalui sang penerima perjanjian ini. Dan kalau kemudian kita perhatikan di dalam penciptaan dan pemeliharaan Allah atas umatnya ini, tentu sebagai penerima perjanjian, kita akan melihat seleksi-seleksi yang Allah lakukan atas beberapa kelompok. Kita akan sama-sama lihat ini terbagi atas 4 kelompok. Tentunya pengelompokan ini didasarkan pada periode-periode sejarah dari perjalanan manusia sejak awal sampai kemudian terbentuknya sebuah bangsa, sampai kemudian terbentuknya keturunan yang menjadi harapan Allah. Yang pertama kita akan lihat adalah semua orang yang hidup. Ini tentu secara global bahwa seleksi itu dilakukan atas semua yang hidup. Lalu yang kedua adalah generasi pilihan Allah. Mulai saat ini, waktu ini, Allah kemudian menentukan suatu generasi yang Allah kehendaki. Semakin menyempit. Lalu yang ketiga adalah umat atau bangsa pilihan. Bangsa pilihan ini tentu sebuah komunitas yang Allah kemudian pilih sesuai dan berkenan di hatinya, yang Allah kemudian harapkan menjadi selanjutnya. Bagian yang keempat kita akan lihat adalah tunas atau keturunan yang sah yang kemudian menggenapi setiap kehendak dan kerinduan Allah atas umatnya yang Allah harapkan, Allah tuai, Allah kemudian dapatkan dari orang-orang pilihan yang hidup berkenan di hati Tuhan. Untuk lebih jelas, maka kita akan masuk pada bagian yang pertama, bahwa seleksi awal ini Allah kemudian nyatakan kepada semua orang yang hidup. Kita akan sama-sama buka di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Sejak Allah menciptakan manusia, mulai dari Kejadian pasal yang pertama sampai kemudian kita melihat Kejadian pasal yang ke-8. Di Kejadian pasal 8 ini Allah kemudian berfirman kepada Nuh setelah peristiwa air bah terjadi, bahwa Allah tidak akan lagi mengutuk bumi ini karena manusia. Lalu Allah tidak akan memusnahkan segala yang hidup. Ini tentu Allah memberikan kesempatan kepada semua yang hidup untuk menerima perjanjian yang Allah berikan.
Tetapi kemudian kalau kita melihat mulai dari Kejadian yang pasal yang pertama, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan dunia ini untuk kepentingan manusia. Lalu setelah Allah berfirman kepada manusia, lalu manusia tidak taat, manusia jatuh ke dalam dosa, kita melihat hal-hal yang kemudian terjadi. Apa yang kemudian Allah kerjakan, Allah lakukan ketika manusia tidak taat di Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ketika manusia tidak taat, Allah kemudian mengutuk tanah karena manusia. Itu sebabnya sejak saat itu manusia harus bersusah payah, manusia harus berjerih lelah untuk bisa menghasilkan sesuatu dari tanah dan bertahan hidup. Mulai sejak Adam sampai keturunan-keturunan selanjutnya hingga sampai kepada Nuh. Adam ini generasi yang pertama. Lalu kalau kemudian kita mengurutkan sejak Adam, lalu kemudian Set, lalu seterusnya sampai kepada Nuh. Nuh ini generasi yang ke-10. Di generasi yang ke-10 ini kondisi manusia tetap mengusahakan tanah dengan bersusah payah. Itu sebabnya kesulitan ini membuat manusia bertambah hari, bertambah harus hidup di dalam kesulitan yang semakin besar. Sampai kemudian Nuh lahir. Itu sebabnya ketika Nuh lahir, dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-29 kita lihat, dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Maksud pemberian nama kepada Nuh artinya penghiburan. Karena pengharapan mereka setelah Nuh lahir terjadi sebuah penghiburan bagi mereka atas kesulitan-kesulitan atau susah payah yang harus mereka alami karena mengerjakan tanah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tanah terkutuk sehingga mereka harus bersusah payah sampai kepada Nuh. Dengan harapan bahwa dengan kehadiran Nuh, sebuah pengharapan terjadi. Mereka akan mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Itu sebabnya Nuh diberi nama, artinya penghiburan. Kalau kemudian kita perhatikan, sejak dari Kejadian 1 sampai Kejadian 8, proses ini terus berlangsung. Sehingga kalau kita melihat sebab akibat memang tidak dapat menjelaskan karena kejahatan dan dosa. Tapi dari sinilah kita melihat bahwa ini sebuah misteri. Alkitab kemudian membicarakan ini beserta efek-efeknya atau akibat-akibatnya. Bahwa setelah keadaan manusia berdosa, membuat semuanya menjadi semakin berat. Tetapi menjadi sebuah pengharapan kepada manusia bahwa pemeliharaan Allah ini tidak berhenti hanya dengan kesulitan yang terjadi. Allah lalu membiarkan, tidak. Tetapi Allah terus melakukan pemeliharaannya. Itu sebabnya Allah menghendaki umatnya, orang-orang yang hidup ini
tetap berpegang pada ketetapan yang Allah telah berikan, pada perjanjian yang Allah telah berikan, bahwa Allah tidak akan mengutuk tanah lagi karena manusia dan tidak akan membinasakan segala yang hidup, tetapi tentu dengan catatan, tentu dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Kerinduan Allah dari perjanjian ini bagi si penerima perjanjian semua yang hidup. Tentunya kerinduan itu dapat kita lihat meskipun tidak tertulis di ayat ini, bahwa Allah menghendaki mereka kemudian hidup tidak seperti orang-orang di zaman sebelum air bah terjadi. Mereka kemudian melakukan dan menyakiti hati Allah dengan tidak taat dan lebih menuruti keinginan daging. Firman Allah katakan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 bahwa kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Tetapi Allah berkata bahwa semua yang hidup Allah tetap akan pelihara dengan mereka harus hidup sesuai dengan ketentuan Tuhan. Mereka harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun Alkitab kemudian menceritakan bahwa dari kelompok yang pertama ini banyak sekali terjadi pelanggaran, sehingga seleksi Tuhan ini terus berlanjut sampai pada generasi pilihan. Nah, generasi pilihan ini kita lihat di bagian yang kedua, di kelompok yang kedua ini. Di kelompok kedua ini kemudian kita sama-sama perhatikan bahwa dari kelompok yang pertama ada Adam sebagai generasi yang pertama, lalu kepada Nuh generasi yang ke-10, masuk di kelompok yang kedua, yaitu Abraham sebagai generasi yang ke-20. Di generasi ini seleksi yang dilakukan adalah sunat. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak bersunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Sunat di sini kalau kemudian kita perhatikan sebagai tanda kepemilikan Allah atas seseorang. Dengan bersunat, mereka kemudian memenuhi tuntutan dari perjanjian yang Allah berikan, yaitu perjanjian kekal. Dan sunat di sini bicara secara fisik. Dikerat kulit katannya, dan ini menjadi sebuah ketentuan yang Allah tetapkan. Sebab kalau orang tidak bersunat, saat itu harus dilenyapkan sebab dia mengingkari perjanjian Allah.
Dan tentu ini kemudian kita perhatikan bahwa Allah melakukan seleksi ini untuk menyendirikan, mengkhususkan umatnya hidup bagi Dia dengan ketentuan-ketentuan yang tentunya Allah sendiri sudah tetapkan. Dan kalau kemudian kita perhatikan, ketentuan ini kemudian ditambahkan kembali pada perjanjian yang Allah berikan kepada Yakub. Setelah Abraham, kemudian ada Ishak. Allah mengulang kembali perjanjiannya. Tetapi kepada Yakub, Allah kemudian meneguhkan perjanjian itu. Dan kita kemudian lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang telah kujanjikan kepadamu. Generasi pilihan kembali, kemudian Allah teguhkan perjanjian itu melalui Yakub. Di Yakub kemudian yang dituntut adalah bagaimana Yakub mengalami ketaatan. Sebab kalau kemudian kita perhatikan kehidupan Yakub dari Abraham kepada Ishak, dari Ishak kemudian ada Yakub dan Esau. Tentu sama-sama kita sudah membaca di dalam Alkitab bahwa Esau lah secara tradisi itu akan mewarisi perjanjian itu karena dia adalah anak sulung. Tetapi ketika kita membaca kebenaran firman Allah, kita akan sama-sama tahu bahwa kisah kehidupan Esau kemudian melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan Allah dengan menganggap remeh hak kesulungan, lalu menikahi wanita atau perempuan Kanaan, dan dia semakin hidup jauh dari Tuhan. Maka kemudian seleksi ini jatuh kepada Yakub. Yakub kemudian dituntut bukan hanya bersunat, tapi juga dituntut ketaatannya atas kehendak Allah. Itu sebabnya ketaatan Yakub ini diuji oleh Allah dalam Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian 32 ayatnya yang ke-27 sampai 28. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Ketaatan Yakub adalah bagaimana dia bergumul dan menang. Bergumul di sini adalah sebuah mentalitas yang dibangun. Bagaimana dia harus berjuang, bagaimana dia harus berusaha sampai dia mencapai kemenangan. Dan proses pergumulan ini adalah tanda perjuangan seorang Yakub dalam seleksi yang Allah lakukan untuk apa? Menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Sebab dengan menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, maka Yakub memenuhi tuntutan dari persyaratan yang telah diberikan oleh Allah untuk menerima perjanjian. Itu sebabnya di Kejadian pasal yang ke-35 kembali diteguhkan. Kejadian pasal yang ke-35 di sini kembali kita melihat kisah kehidupan Yakub. Kejadian 35 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa.
akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kembali di sini diteguhkan bahwa namamu bukan lagi Yakub tetapi menjadi Israel. Sebab Yakub telah berusaha dan menang, menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan Allah, mengalami perubahan-perubahan penyesuaian baru dalam hidupnya untuk hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan. Dan Yakub menang. Itu sebabnya mentalitas ini kemudian dihargakan dengan sebutan Israel bagi Yakub. Untuk apa? Menjadi dari Yakub, seorang Yakub menjadi Israel. Dari Israel inilah akan lahir kumpulan bangsa-bangsa dan raja-raja. Apa yang Allah janjikan, Allah akan genapi. Dan ini membuktikan bahwa seleksi itu tergenapi bagi Yakub. Selanjutnya kita melihat Yakub dan keturunannya, keluarganya yang pertama. Dan tentu sama-sama kita kenal ini ketika Yakub dan keluarganya masuk di tanah Mesir. Mereka ditempatkan pada sebuah tempat yang khusus, yaitu tanah Goshen. Kejadian pasal 47 ayat yang ke-27, di sana dikisahkan bahwa mereka dipisahkan. Kejadian 47 ayat yang ke-27. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu sangat bertambah banyak. Dari kebenaran ini kita melihat bahwa apa yang kemudian Allah telah janjikan tergenapi. Mereka kemudian disendirikan, dipisahkan di tempat yang terpisah di Mesir, yaitu tanah Goshen. Di sana dikatakan mereka menjadi penduduk meskipun tidak memiliki pemerintahan, tetapi mereka kemudian menjadi sekumpulan orang-orang yang bisa disebut bangsa atau penduduk yang sangat banyak, kumpulan orang-orang yang sangat banyak. Dari sini kemudian kita tahu bahwa dari sinilah komunitas yang berkenan di hati Tuhan dimulai. Seleksi yang Allah lakukan tergenapi bagi Israel dan keturunannya. Itu sebabnya berlanjut dalam Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-24. Di sana dikatakan kehidupan sebuah generasi dirancang karena generasi ini menjadi sebuah komunitas yang berkenan di hati Tuhan. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika mereka hidup di tanah Goshen, mereka bertambah banyak. Lalu kepemimpinan Yusuf yang tadinya menjadi bagian penduduk ini, menjadi bagian dari orang Israel. Lalu ketika Yusuf mati, Firaun yang kemudian naik tahta adalah orang yang tidak mengenal Yusuf. Itu sebabnya penderitaan dialami oleh generasi ini. Tetapi kita melihat ketika mereka berseru kepada Allah, ketika mereka mengerang kepada Allah, Allah mengingat perjanjiannya kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu sebabnya Allah kemudian memberikan mereka, menjawab mereka dengan sebuah kepemimpinan yang baru. Seleksi ini terus berlanjut sampai kepada umat pilihan. Umat pilihan ini kemudian kita baca bahwa disinilah komunitas bangsa yang Allah pilih. Keluaran 19 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi.
kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Seleksi selanjutnya dari generasi pilihan kepada bangsa pilihan adalah menjadi imam atau kesaksian dengan hidup kudus melakukan hukum Taurat. Sebab kita tahu dalam Kejadian pasal 19 inilah Allah menampakkan diri di Gunung Sinai. Lalu Allah berfirman di Keluaran pasal yang ke-20, Allah memberikan hukum Taurat untuk kemudian mereka lakukan, untuk mereka kerjakan. Sebab kita tahu bahwa pemberian hukum ini yaitu hukum apodiktik, hukum pokok yang kita kenal dengan 10 perintah Tuhan. Kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 20 dan hukum kasuistik. Senin yang lalu kita belajar dalam episode yang ke-7. Kita sudah belajar bahwa ketika ini diberikan, harapan Allah, kerinduan Allah, bangsa ini merefleksikan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Sebab apa? Panggilan mereka menjadi imam, mewakili bangsa-bangsa. Untuk apa? Menjadi saksi. Sehingga bangsa-bangsa yang lain bisa melihat keberadaan mereka. Melalui hidup mereka, melalui cara mereka berperilaku, bangsa ini dilihat dapat menyaksikan dan dapat merefleksikan tentang Tuhan, sehingga bangsa-bangsa lain dapat melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Itu sebabnya kemudian Allah memberlakukan kepada bangsa pilihannya mulai dari sejak generasi yang pertama. Generasi yang pertama sama-sama kita tahu adalah generasi yang keluar dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Ketika 10 tulah Allah berikan kepada Mesir sebagai hukuman, lalu mereka diizinkan untuk keluar. Dan di dalam Bilangan pasal yang pertama, ayat yang pertama di sana diceritakan, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Di generasi yang pertama, mereka kemudian sampai di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai inilah kemudian dicatatkan di dalam Alkitab waktunya. Tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua. Tahun yang kedua mereka masuk di Gunung Sinai dan disinilah mereka dihitung. Dan jumlah ini dihitung hanya usia 20 tahun ke atas dan mereka yang sanggup untuk berperang. Itu nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Bilangan pasal yang pertama ayat yang ke-46. Setelah mereka keluar, Allah memberikan hukum dan perjanjian itu. Disinilah masa ujian mereka berlaku. Ujian di padang gurun. Tentu dengan ketentuan yang Allah tetapkan untuk apa? Menjadi saksi. Kalau kemudian kita perhatikan dalam kehidupan bangsa pilihan ini, khusus di generasi yang pertama, kita melihat ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dilakukan. Sama-sama kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-17 sampai 19. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Dalam perjalanannya, Allah kemudian melihat bangsa ini, memimpin bangsa ini tidak melalui jalan yang pintas. Sebab
perjalanan di padang gurun adalah pembelajaran bagi mereka untuk mengenal Allah. Sebab di Mesir, di mana mereka bertambah banyak, proses ini tidak terjadi. Sebab mereka hidup di dalam penindasan dan kerja yang memaksa mereka untuk harus bekerja siang dan malam. Itu sebabnya ketika Allah memimpin mereka, Allah membawa pada pengenalan-pengenalan akan Dia melalui pengalaman-pengalaman yang membawa mereka melihat kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita sama-sama melihat bahwa Allah menuntun mereka melalui padang gurun tidak dengan jalan yang pintas sebagai bentuk ujian. Untuk apa? Mereka taat melakukan dan menjadi saksi Tuhan. Kalau kemudian kita baca di dalam proses perjalanan ini, banyak hal yang terjadi dan itu melukai hati Tuhan. Termasuk di dalam kisah Bilangan pasal 13 dan pasal yang ke-14. Di Bilangan pasal yang ke-14, kemudian kita melihat bahwa kisah ini terjadi. Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-26 sampai yang ke-30. Ini kisah yang cukup panjang di mana bangsa Israel melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Ketika Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. 10 orang kemudian memberikan berita bahwa tanah di sana, orang-orang di sana adalah orang-orang yang besar, orang-orang seperti raksasa yang dapat mengalahkan mereka. Tetapi 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, percaya kepada janji Tuhan. Itu sebabnya ketika orang Israel lebih mendengar pendapat 10 pengintai ini, Allah kemudian murka. Karena mengapa? Mereka tidak mempercayai apa yang Allah telah berikan, apa yang Allah firmankan kepada generasi yang pertama. Dan seleksi ini terjadi. Itu sebabnya mulai ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30 di dalam bilangan ini, Allah kemudian menghukum generasi yang pertama untuk tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka dibawa berputar-putar selama 40 tahun sampai semuanya kemudian mati di padang gurun. Hanya 2 orang yang kemudian masuk di generasi yang pertama, yaitu Kaleb dan Yosua, karena mereka menerima dan percaya pada apa yang Allah telah firmankan. Di ayat yang ke-29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan, akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Dari sini kita melihat bahwa generasi yang pertama kemudian tidak memenuhi persyaratan itu. Seleksi terjadi tetapi Allah tetap memberlakukan pemeliharaannya. Itu sebabnya Allah tetap memberikan ketentuannya di dalam Ulangan pasal yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ini yang kemudian Allah inginkan. Kalau kemudian kita perhatikan pada generasi pilihan, Allah memberikan seleksi tentang sunat, yaitu secara fisik. Tetapi pada bangsa pilihan, Allah memberikan seleksinya, yaitu sunat hati. Sunat hati di sini adalah bagaimana
orang Israel yang tadinya mengalami kenikmatan dan kebiasaan-kebiasaan yang mereka sudah hidupi di Mesir, sekarang mereka harus tinggalkan untuk menyesuaikan diri melakukan hukum Taurat, hukum yang Allah sudah berikan, sehingga mereka harus mengalami penyesuaian hidup dengan cara yang baru di dalam ketentuan Tuhan. Kalau mereka bersunat hati, kalau mereka berusaha, kalau mereka berjuang, maka itu akan mereka dapatkan. Dan memang tidak mudah. Kalau kita perhatikan, mereka harus meninggalkan apa yang dahulu mereka anggap enak, apa yang dahulu mereka anggap nyaman. Tetapi sekarang mereka harus berusaha untuk menyesuaikan diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Seleksi ini terus terjadi sampai pada generasi yang kedua. Dan generasi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian kita lihat di dalam Alkitab, tercatat di dalam Bilangan pasal yang ke-26. Bilangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-51 dan ayatnya yang ke-63. Saya bacakan ayat yang ke-51. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Ini generasi yang kedua. Ayat yang ke-63. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar. Ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Pencatatan ini kembali terjadi di generasi yang kedua. Generasi pertama kita sudah lihat, sekarang masuk di generasi yang kedua. Jumlahnya 601.730 orang. Dan tentu dengan ketentuan 20 tahun ke atas dan mereka yang bisa berperang. Ujian ketaatan di sini tetap diberlakukan. Allah memerintahkan mereka untuk tetap beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Itu sebabnya Yosua kembali mengingatkan ini. Supaya ketika mereka masuk di tanah perjanjian, menikmati berkat-berkat di tanah perjanjian, mereka tidak melupakan Allah. Mereka tidak meninggalkan Allah. Seleksi itu tetap terpenuhi. Dan mereka tetap mengalami apa yang Allah janjikan. Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allah. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Yosua melakukan ini supaya mereka tidak kemudian melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, lalu beribadah kepada bangsa lain. Dengan harapan, dengan perjanjian ini, bangsa pilihan Tuhan tetap berpaut kepada Tuhan. Tetapi kalau kemudian kita bandingkan di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel.
Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Setelah Yosua mati, kemudian masuk zaman hakim-hakim. Disinilah orang Israel kemudian meninggalkan Tuhan, beribadah kepada para Baal, dan ini menyakiti hati Allah. Kalau kemudian kita perhatikan, Allah menyerahkan mereka kepada musuh-musuh. Sehingga apa yang terjadi? Mereka kemudian melalui penderitaan-penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan tetap mengingat mereka dengan mengangkat para hakim-hakim untuk mengingatkan mereka kembali, untuk membawa mereka bertobat dan kembali setia kepada Tuhan. Itu sebabnya Allah tetap memberikan dan mengingat bahwa perjanjian ini tetap diberikan buat mereka, sehingga Allah masih memberikan kemurahan bahwa mereka yang berubah dari ketidaksetiaan dan kembali kepada Tuhan, Allah akan mengingatnya. Itu sama-sama kita lihat di dalam Imamat pasal yang ke-26. Imamat pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-40 sampai 46. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku kepada Yakub, juga perjanjianku dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Apa yang kemudian Allah tuntut? Di sini kita baca. Jadi ayat yang ke-43, jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun Sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus. Oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka. Tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengar ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan aku tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan Allah dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Firman ini diberikan di Gunung Sinai ketika Allah memberikan hukumnya. Tetapi kalau kita melihat di dalam seleksi yang Allah lakukan sampai di generasi yang kedua, banyak kemudian pelanggaran yang terjadi. Allah sudah mengingat itu sebabnya di generasi yang pertama diberikan, kalau mereka berubah setia, kalau mereka setia kepada Tuhan, maka aku akan kembali mengingat perjanjianku pada generasi yang terdahulu, kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Untuk apa? Membawa mereka, menerima mereka kembali kalau mereka setia kepada Tuhan. Memang tidak banyak yang kemudian memenuhi, karena lebih banyak kemudian kalau kita baca dari bangsa pilihan, banyak yang gagal, banyak yang kemudian meninggalkan Tuhan. Tetapi masih ada bagian atau kelompok-kelompok kecil yang tetap hidup setia kepada Tuhan. Itu sebabnya Allah melakukan seleksinya kembali pada tunas pilihannya atau keturunannya yang sah. Di bagian ini kita akan melihat dalam
tunas pilihan ini Allah memberikan ketentuan di dalam, kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang telah kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini diberikan kepada Daud. Dari keturunan Daudlah akan lahir tunas, keturunan yang sah yang akan menggenapi tuntutan untuk hidup benar dan mendirikan rumah bagi Allah. Ayat yang ke-6 tetap di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan kita lihat ayat yang ke-29. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Ayat yang ke-29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Di keturunan Daud, Allah kemudian menentukan ini, bahwa tunas pilihan ini akan muncul karena mereka hidup benar dan mendirikan rumah bagi Tuhan. Kalau kemudian kita perhatikan, tunas ini digenapi di dalam Yesus. Dan perjanjian ini di dalam Yesuslah sebagai perintis dari orang-orang yang mengalami pembaruan hatinya untuk menyediakan tempat kediaman bagi Tuhan dalam hidupnya. Tentu ini kita kemudian kenal dengan ciptaan yang baru. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 15 sampai 16. Efesus pasal yang kedua ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Di dalam Yesuslah tergenapi kerinduan Tuhan sejak peneguhan perjanjian kepada Daud, bahwa Tuhan akan mengokohkan keluarganya dan kerajaannya. Tetapi yang Allah inginkan, pengokohan itu terjadi ketika orang hidup benar dan memiliki kerinduan untuk mendirikan rumah bagi Allah. Di dalam Yesus, kerinduan ini tergenapi ketika orang menyediakan hidupnya, hatinya untuk didiami oleh Allah. Dan sejak itulah maka kita perhatikan dari peneguhan perjanjian Daud sampai di dalam Yesus, kita melihat adanya satu tubuh sebagai
representasi berdiamnya Tuhan dalam hati manusia, dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya Allah terus membarui orang-orang yang kemudian mengalami hal tersebut. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Proses seleksi ini terus terjadi. Orang yang bersedia didiami hidupnya oleh Allah akan menjadi satu dengan Allah dan terus mengalami pembaharuan, terus mengalami pertumbuhan pada pengetahuan yang terus ditambahkan sehingga kembali pada gambar dan rupa Allah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah proses yang Allah kerjakan. Karena dengan proses ratifikasi perjanjian dan hukum diikuti oleh hukum-hukum, kerinduan Allah mengembalikan manusia pada kondisi awal sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan karya ini terus berlangsung sejak dari semua yang hidup sampai seleksi itu berlangsung karena banyak terjadi pelanggaran pada generasi pilihan. Di generasi pilihan pun terjadi banyak pelanggaran sampai pada bangsa pilihan. Di bangsa pilihan pun kita melihat hanya bagian kelompok kecil yang tetap bertahan sampai di tunas pilihan. Keturunan yang sah digenapi di dalam Yesus. Ketika penggenapan ini terjadi, Allah merindukan manusia yang hidup menerima perjanjiannya dengan menghadirkan Allah dalam hidupnya dan membawa dia menyatu dengan Allah. Itu merepresentasikan Allah dilihat oleh orang-orang sekeliling, menjadi saksi, menjadi teladan yang dapat memuliakan nama Allah. Dari semua yang kemudian kita lihat dan pelajari malam hari ini, kita dibawa bahwa apa yang kemudian Allah lakukan di dalam ratifikasi perjanjian dan hukumnya, ini untuk menciptakan kelembagaan di mana kediaman Allah itu bisa terjadi di dalam hati manusia. Dengan sunat hati, di mana manusia berani untuk menanggalkan, di mana manusia berani untuk melepaskan kenikmatan kebiasaan yang nyaman, lalu berusaha untuk menyesuaikan diri sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ketetapan Allah, sehingga terjadi pembaharuan-pembaharuan yang disebut dengan manusia baru. Di dalam manusia barulah tergenapi kerinduan Allah untuk menciptakan umat pilihan yang menjadi berkenan di hatinya, berkenan sesuai dengan harapannya. Dan jika itu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, kita adalah umat pilihan Allah. Bagaimana kita berusaha untuk meninggalkan, melepaskan kenikmatan dan kebiasaan yang nyaman dalam hidup kita. Untuk mengikut Tuhan, kita harus menghidupi ketentuan-ketentuan Tuhan yang tidak mengenakkan secara daging. Tetapi itu akan membuat kita mengalami kehadiran Allah dan perubahan di dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita menjadi saksi, hidup kita menjadi teladan untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, biarlah kehidupan kita dibawa pada kondisi ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami dalam keberadaan kami. Tetapi dari pembelajaran malam hari ini kami mulai melihat kasih-Mu yang tidak pernah menyerah, di mana Engkau meratifikasi perjanjian dan diikuti dengan hukum-Mu untuk menyatakan penciptaan dan pemeliharaan-Mu atas umat pilihan. Dan itu terus terjadi pada setiap masa-masa, baik di dalam semua orang yang hidup, baik ketika masuk pada kelompok selanjutnya pada generasi pilihan,
lalu kepada bangsa pilihan dan kepada tunas pilihan. Kami boleh melihat semuanya tergenapi di dalam Yesus. Itu sebabnya Tuhan, malam hari ini dengan kerinduan yang sama kami pun mau sungguh-sungguh mengikut Yesus untuk hidup bersunat hati, menanggalkan segala kenikmatan dan kenyamanan kami, menyesuaikan diri, mengikuti hukum Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan, sehingga kehidupan kami terus dibaharui. Kami menjadi manusia baru yang terus mengalami pembaharuan, terus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman kepada Tuhan. Tolong kami sehingga apa yang menjadi kerinduanmu, kelembagaanmu itu tergenapi di dalam hidup kami. Karena Engkau bekerja, Engkau hadir, dan Engkau terus membaharui kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, dan kami mau sungguh-sungguh mengiring Engkau dengan hidup sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.